gue tuh siaran sejak 2010. Jadi udah 11 tahun nih gue siaran. And in all of my airing time, gue ketemu orang, gue ketemu musisi, gue ketemu narasumber ngobrol gitu. Terus percaya sama gue gak pernah yang kayak follow up untuk menjadi close friends gue, ngerti gak sih? Tapi here's a genuine question ya Bas. Ayo silakan. Karena lo sudah menjalani ini hampir setengah tahun gitu, sekitar puluhan episode lah. Ada momen gak sih dimana lo kayak, anjing gue hari ini lagi males banget ngulik tentang orang ini. Another episode of Vineyard dibawakan kembali bersama gue Bas Boy, BASBOI, Yoi, welcome back. Dan pertama-tama gue pengen ngucapin dulu thank you buat Studio Altar yang udah memfasilitasi ruangan ini. Karena kalau tanpa ruangan ini kita gak tahu di mana. Oke, hari ini gue langsung aja ya. Gue kedatangan salah satu dari 2 orang yang mungkin lo udah familiar dengar suaranya juga di radio. Bahkan mungkin dengar di radio sebagai pembicara maupun sebagai musisi, sebagai yang nyanyiin lagu nih gitu. Langsung aja gue panggil Narendra Pawaka atau Eda. It is me. Hello Bas Boy. Halo men. Kita berdua tuh sama ya. Maksudnya kita punya 2 sisi yang berbeda gitu. Satu sebagai musisi, satu sebagai interviewer, bener. Gue kabar baik hari ini. Kabar baik. Gue sebenarnya agak cemas sih sama partner Kenapa? gue Mario. Halo Mario, kalau nonton ini di Bandung ya. Mario tuh drummer gue, drummer Dead Bachelors. Iya. Kita udah jalan sekitar 3 tahun dari 2019. 2019 duo Dead ini. Bachelor. Yes, Oke. 2019. Tapi 2 bujang lo sama Mario juga kan? 2 bujang podcast, 2 bujang project sama Mario juga. Itu dari 2017. Lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Iya. Lebih lama 2 tahun. Gue lagi cemas sama dia karena Kenapa tuh? ini kan kita lagi membuat band startup ya berarti ya. 3 tahun nih. Startup. Startup. Tapi udah unicorn. Belum bro. Belum bibi bro. Belum bibi. Oke. Nah, jadi udah 3 tahun jalan. Dari yang tadinya cuma band startup nih Bas. Iya. Sekarang akhirnya di tahun 2021. Mungkin efek pandemi dan juga efek Mario menuju halal ya di 2022. Mau Mario sedang menuju bahtera rumah tangga nih. Betul, membina dia. Keren. Belum nikah sih, cuman on the way ke sana. Yeah. Dia di tahun 2021 itu pengen bikin startup dan sekarang lagi menjalani. Oh, jadi bikin beneran startup. Beneran startup. Literally startup. Bukan band. Bukan band. Yeah. Bener. Jadi gue agak cemas karena hari ini kan tadinya mestinya gue sama Mario berdua. Cuman H-1 tiba-tiba Mario dadakan. Bro Eds, besok Volix take over dulu ya. Gue harus ke Bandung, ada meeting penting nih proyek gue. Gitu. Nah, gue cemasnya bukan karena lu serius gak sih di band ini atau gimana gitu ya. Namun gue cemasnya adalah semalam gue siaran sama dia. Baru saya itu jam 10:30. Dia langsung harus cabut ke Bandung nyetir sendiri. Kemudian hari ini di Bandung, besok balik lagi ke Jakarta. Hari Sabtu ke Bandung lagi. Buset. Hari Minggu harus ke Bogor. Gue cemas masalah kesehatan dia aja. Yeah, So, overworking ya takutnya. Iya overworking man. Overworking. Yeah. Itu kan gak bagus ya. Bener. Buat produktivitas, buat kesehatan mental. Ini kita lagi ngobrol di Minggu Kesehatan Mental Dunia. Yoi. Setuju banget Iya, gue. man. Terus menurut lo gimana tuh tentang hustle culture kayaknya terutama di Jakarta hustle culture tuh kayak jadi suatu hal yang kayak jadi pedoman hidup anak muda banget ya. Kesannya kalau nggak sibuk buk. Yes. Ada yang salah nih sama lo gitu. Asli. And how do you respond to that bro? Wow, nice question, Bas. Gue tadi sempat dengerin interview lo sama Nino ya. Iya. Lo bilang kalau lo sebagai Bas Boy aja 7 tahun gak pulang ke rumah di Medan. Pulang, cuman gak. Mudik doang gitu. Mudik kan gitu kan. Gue sebenarnya harus naik ke lu sih. Karena gue kan di Jakarta all the time since 91 man. Gue kelahiran 91. Iya. Dan gue harus naik ke lu sih. Man, apa yang membuat Jakarta beda sama Medan coy? Oh oke. Iya. Yang buat Jakarta beda terutama buat gua yang mengejar karir di dunia musik dan dunia kreatif. Itu udah pasti fasilitas men. Iya. Sarana dan prasarana yang udah pasti lengkap di sini dan market cap. Udah lebih gede market capnya di sini kan. Demand-nya juga lebih tinggi di sini. Sedangkan di Medan itu sebenarnya gue bisa aja kan. Kayak karena sekarang udah ada internet. Gue produksi tetap di Medan. Lalu gue oper, gue jualannya marketnya ke Jakarta. Setuju. Sebenarnya bisa cuman kebetulan di Medan sendiri sarana dan prasarananya belum selengkap di sini. Oke. Jadi bisa gue bilang referensi yang gue punya waktu saat itu gue di Medan. Karena kan gue bermusik dari Medan juga udah dari SMA. Yes. Dari SMP bahkan. SMP. Referensi yang gue punya, terus fasilitas rekaman gue, terus ke hal-hal yang bahkan bisa gue bilang gak lagi cuma soal musik yang menjadi titik bengeknya tuh, itu sangat jauh ketinggalan sama di sini. Wow. Jadi kalaupun gue mau coba untuk oper ke sini, pasti akan jauh lebih berat daripada gue produksi di sini dan langsung lempar ke sini. Itu sih sebenarnya.
Yes. Berarti berasa banget ya. Di Jakarta tuh hustle culture-nya tadi lo bilang ya. Iya bener, itu berasa banget. Dan selain hustle culture yang gue bisa bilang jadinya kayak toxic gitu. Karena lo dipaksa kerja all the time. Yes. Tapi memang semua yang ada di sini tuh lebih, gue bisa bilang lebih ngedukung kali ya untuk nge-support gue dalam bermusik dan lain-lain nih. Karena memang di Medan interest masyarakatnya juga mostly gak ke seni gitu. Di sana ya sawit. Iya. Maksud gue orang yang udah seumuran kita kali ya 20 plus gitu ke atas. Itu tuh jarang yang jadi fotografer. Jadi kebayang kan maksudnya? Kebayang banget. Jadinya abang-abang proyek, ada proyek ini, proyek itu sama pemerintah, bangun ini, bangun itu, kontraktor. Dan kita tuh jadinya outcast gitu loh. Asing, lebih yang kayak, lu ngapain sih? Itu man. Di Medan ya, makanya di Jakarta, di mana lo trying to fit in, akhirnya ini nih yang gue cari selama ini. Ada this my place gitu loh. Ada perasaan yang kayak I belong here gitu. Menurut gue Jakarta, menjawab pertanyaan lo tadi yang hustle culture, itu adalah sistem sendiri men. Terinspirasi sebenarnya dari gambar di ujung sana tuh gue suka banget ya di ruangan ini. Sistem yang paling baik adalah sound system. Bukan Jakarta Pak, bukan Jakarta. Sound system. Gue bisa ngomong gitu kenapa? Karena gue udah ngelihat beberapa teman-teman musisi saat ini ya, yang tadinya ada geng Bintaro kan. Sekarang udah mulai pindah ke Bali. Shout out buat Petra Sihombing salah satunya kan. Oh Petra udah pindah ke Bali. Udah pindah ke Bali for good kan. Iya kan. Maksud gue berarti ada sesuatu, Dipa Barus ke Bali. Ada sesuatu di Jakarta yang menjadi tempat di mana, okay, this is our hustling place. But then it's not a place for us to call home, man. Oh yeah. Iya kan? It is. Iya kan? Gue juga sempat, you agree with that ya? Thank you. Gue juga sempat cerita kemana sama Mario dan dia share kalau Mario kan anak rantau ya. Dari Bandung ke Jakarta, dia 10 tahun men. Oke, Mario Babandungan. Lo kuliah di Bandung juga ya? Kuliah di Bandung gue. Kuliah di Bandung, Babandungan bener. Babandungan juga. Dia 10 tahun di Jakarta dan since then kalau misalnya tidak ada pandemi ini Bas. Mario sempat mention kalau gue kayaknya pandemi ini bersyukur karena gue bisa press stop at my life. Gue sadar kalau gue udah 10 tahun gak pernah ngerayain ulang tahun gue, kata Mario di Bandung. Dan untuk tahun ini Bro Eds, dia suka manggil gue Bro Eds. Gue akhirnya pulang dan ngerayain barengan sama keluarga gue. Keren. Menurut gue itu mind blowing bro. Gue selama ini temenan sama dia, gue baru nyadar juga kalau anjir lu gak pernah ngerayain ulang tahun di Bandung sama keluarga lu. Itu maksud gue sangkin. Udah berjalan 10 tahunnya. Iya coy. Sampai lu ngerasa itu normal. Makanya lu bilang juga lu baru notice. Iya juga ya. Iya gitu. Kan. Iya. Terus yang paling pedih lagi nih buat gue nih mengetahui Mario ya. Dia sempat mention. Bro Eds, gue tuh ternyata di Jakarta gak punya temen ya. Sama sekali gak punya teman. Teman-teman gue semua di Bandung. Jadi di Jakarta dia hanyalah orang yang menyendiri di kosan 3x3-nya dia aja. Udah. Shit. Jadi cuman kerja balik. Kenal sama orang tuh cuma buat koneksi Bas. Yeah, I know. Iya kan? Kenal sama Rian Volix nih, akhirnya bisa dipanggil ke Volix. Cuma buat ya udah koneksi. Gitu. Bukan truly genuine relationship. But then that's the thing about Jakarta man. The hustling culture. Karena kita semua punya a mission, a goal. Kalau kita harus, ya berarti konotasinya sukses lah di Jakarta gitu. No man. Cuman gue pertama untuk poin lo yang bilang tadi bahwasannya Jakarta will never be a place we call home ya. Gue setuju. Karena memang tujuan gue ke Jakarta adalah untuk kasarnya cari duit sebanyak-banyaknya untuk keluar dari sini. Itu agak ironi ya. Lo masuk untuk cari duit supaya bisa keluar dari sini itu lumayan apa sih gitu sih. Iya. Tapi menarik tuh, in and out. Iya kan, in and out. I like that thought. Oke. Tapi kalau untuk mungkin dalam case-nya Mario ya. Yang tadi dia bilang dia tidak menemukan genuine relationship mungkin selain sama lo gitu. Yes. I found it different bro gitu. I made many friends. In this place gitu. Kebetulan hokinya gitu. Karena kebetulan cerita yang seperti gue malah dikit. Banyakannya seperti yang si Mario tadi kasusnya gitu. Baik Mario ataupun orang lain dalam konteks berbeda-beda gitu. Tapi ya mungkin karena gue bilang Jakarta orang sibuk sama dirinya sendiri ya. Asli man. Itu dia. Satu yang selalu gue perhatiin di Jakarta. Siapapun, dimanapun selalu buru-buru. It is. Iya kan? Gue gak tahu pada mau kemana, cuma pada buru-buru kayak. Pada mau kemana sih lu gitu? Gue ngerti. Kayak misalnya contoh nih Bas. Kayak gue kan datang ke sini ke Volix gitu ya. Ketemu sama lo, hahihi. Bahkan itu cuma kayak 5 menit ngobrol gitu. Yuk kita take yuk. Udah kan kayak. Bener-bener.
I take no offense in that. Karena kerjaan gue juga seperti itu. Yes. It's our professionality. Yeah. Tapi ya it's just the system that gak tahu Jakarta gives to us gitu. Iya kan? Yeah. Udah automatic aja bro. Benar. Cuman ya buat gue pribadi gitu mungkin karena kasusnya di sini gue juga adalah rantau gitu kan. Iya. Dan kebetulan situasi di mana gue bisa ketemu sama orang, terutama orang baru gitu, bisa ngobrol, kebanyakan di situasi profesional. Iya. So I try my best to humanize the situation as best as I could gitu. In hope that setelah situasi profesional ini, gue akan bisa berlanjut ke situasi friendship. Yep. Karena buat gue di rantau tanpa, ya ada beberapa relatives gue gitu di sini, cuman deh friends that yang bisa gue andelin siapa lagi gitu. Yeah. Yang udah pasti diri gue sendiri ya. Setuju. Cuman kan terkadang lo agak overwhelmed juga sama keadaan dunia, misalnya lo sakit dan lain-lain. Yeah. Ya cuman teman-teman lah yang bisa membantu. Betul. Yeah. Kalau lo tidak punya keluarga di tempat itu. Iya. Ya kan? Edan Pak. Nih ya satu contoh ya. Jakarta is a hustling culture. Yeah. Gue kemarin nonton lo lagi sama Bas sama Nino. Yeah. Dia sempat share kalau gue udah siaran sejak 2008. Nino bilang gitu kan. Gue tuh siaran sejak 2010. Jadi udah 11 tahun nih gue siaran. And in all of my airing time, gue ketemu orang, gue ketemu musisi, gue ketemu narasumber ngobrol gitu. Bas percaya sama gue gak pernah yang kayak follow up untuk menjadi close friends gue, ngerti gak sih? Oh iya. Jadi gue tahu perkembangan mereka dari let's say nih contohnya misalnya. Beres inian follow-followan. Follow bahkan enggak. Anjing ini ya. Ini gara-gara, ini kan World Mental Health Day. Yeah. Terus kemarin ada info tentang Hayley Williams, frontman-nya Paramore. Yeah. Yang dulunya tuh into social media banget. Sekarang dia kayak very Dia baru kemarin bilang, gue quit social media. Yeah. Lord bilang, quit social media. Gue kayaknya udah tidak bermain social media secara normal orang pada umumnya. Ya kalau kenal follow, terus juga kalau ada acara story, posting apa segala. Itu mungkin sejak 2018. Halo. Gue. Oh iya. 3 tahun. It's been pretty long ya, almost 3 years ya. It is man, pretty long. Itu gara-gara gue tuh sempat ke Labuan Bajo 3 hari gak dapet sinyal. Terus gue ngerasa, man. Kok ini membebaskan ya gitu. Asli Bas. Udah abis itu gue masih ngepost tapi gue gak melakukan apa yang gue gak baca komen, gue gak nge-reply, gue gak baca DM gitu loh. Kayak gitu Bas. Nah balik lagi ke yang tadi gue bilang. Iya jadi misalnya nih contoh. Ini kan lagu Dead Bachelors yang terbaru. Kita lagi dalam. Yes, thank you. Itu featuring Pamungkas. Pamungkas itu lu seband sama gue. Oke. Dari 2003 kita ngeband bareng. Potenzio. Yeah. PTZ. Now that you name the band. Jadi kita sekitar 10 tahun lah bareng Bas. Oke. 10 tahun nih. Lu you go way back ya with Pamungkas. Go way back man. Bahkan gak 10. Dari 2003 sampai 10 tahun sorry. Oh shit. 2013 ya. Time, bro. Iya 2013. It is the longest time. Nah ada satu waktu di mana ya udahlah. Gue akhirnya memilih jalur kanan, Pamungkas kiri gitu ya. We go our separate ways. Gitu. Nah setelah itu gue sama sekali nggak tahu update tentang dia sekitar 10 tahun. Sampai akhirnya gue sama Mario punya project 2 bujang video podcast kan di salah satu media. Kemudian ketemu Pamungkas. Saat itu yang sebagai tamu. Sebagai tamu bener. Oke. Dia lagi promo untuk album keduanya yaitu what's that called? Flying Solo. Terus kita ngobrol. Nah at that moment gue realize kalau man gue gak pernah 10 tahun ketemu lo. But then kita bisa ketemuan kayak kita gak ada apa-apa gitu loh. Emang sebenarnya gak ada apa-apa. Kayak we never part deh. Kayak we never part bener. Gue ketemu Pamungkas terus. Pam lu makin mirip bokap lu ya Om Sup apa kabar. Terus kayak wah pecah pelukan gitu. Nah kayak gitu Bas. Maksudnya the hustling culture yang membuat gue tahu. Ini siapa nih orang-orang yang pernah satu jalur sama gue. Yang masih di jalur yang sama yaitu musik gitu. Ya salah satu Pamungkas, Petra. Dulu gue pernah nge-MC-in Petra di acara TVRI bro, namanya keren men. Nama acaranya keren. Langsung ya. Itu kayak acara inbox dahsyat gitu loh Bas. Iya kebayang. Kebayang kayak gitu kebayang kan. Banget. Petra masih bawain lagu Mine. Baby I take you to the sky. Iya. Sampai akhirnya gue ketemu Petra. Sekarang punya album kolaboratif solo. Terus Petra menikah punya anak ngobrol lagi. Itu semua dari dari kerjaan gue Bas. Gak pernah. Sekalipun gue ngajak siapapun dari mereka yang gue sebut, yuk kita nonton bareng, makan bareng gitu. Gak pernah Bas.
bermusik tuh spesial banget gak sih men? Maksud gue. Man. Lo tumpah gitu loh. Kayak gitu. Man. Kayak apa ya? Maksud gue kayak kasarnya gitu. Ngomong sampahnya banget tuh kayak ngencrit gitu loh. Kayak gitu loh. Ngencrit. Kalau ngencrit cewek ya. Maksud gue tuh kayak lo tumpah. Iya benar. It feels orgasmic gitu loh. It is. Terlepas karya lo dapet stream numbers yang gede atau enggak. Just to put it out there itu udah lumayan mengentengkan hati dan bahu gitu loh maksud gue. Asli man, thank you for asking that. Karena it's been a while. Udah terlalu lama gak ada orang yang nanya gue bermusik tuh apa rasanya buat lo sih. Yeah. It's been a while man. Pas lo nanya gitu gue langsung deg-degan. Karena gue inget di hari pertama gue dipaksa untuk bermusik sebenarnya Bas. Sama nyokap gue. Oke, sama kita berarti. Sama ya? Sama. Sama nyokap gue namanya Ibu Ayu Depasya. Halo Ibu. Shout out Edas Mam. Nanti jadi gue itu gara-gara pemalu. Nyokap gue tuh kayak, nih anak harus ngapain ya? Gue harus lesin dia nyanyi kayaknya supaya dia berani. Terus gue jalan lah waktu itu. Ditemenin nyokap gue ke jalan radio. Di tempat les namanya Bina Vokalia. Oke. Terus gue adalah satu-satunya murid yang, ini malu-maluin banget sih. Gue harus masuk, nangis-nangis. Nyokap gue narik-narik gue. Di sekitar 40 anak, cuma gue yang di situ di kelas ditemenin sama nyokap gue. Oke. Sama-sama. Oh itu juga gitu? Sama. Lo gimana cerita lo? Kalau gue piano klasik dulu. It's fucking boring dude. Dude. Ya, gila ini apaan sih kata gue. Kayak gue pengen ngeband gitu loh. Yeah. Gue pengen jadi rockstar kenapa gue. Kayak what the fuck gitu loh. Di Medan ya? Iya di Medan gue gak bisa. Gue gak bisa. Kayak apa sih nih gitu loh. Iya. Gue gak bisa nangkep ini. Gue cuma tahan setahun doang gitu. Beres itu gue otodidak sih. Terus lanjut cerita lu tadi. Iya sampai akhirnya di satu, kan biasanya kalau les vokal gitu ada hari dimana lo harus tampil lah gitu. Ya. Yeah. And then pas gue tampil. Di mall kan? Iya di mall kan. Kalau tempat les nampilnya di mall. Bener. Di mall Bintaro gue pakai baju pink waktu itu. Gue inget banget men. Sabi. Karena semuanya di dress up baju pink. Terus entah kenapa Bas. There's this contemplating moment dimana lo hanya sendirian di panggung. Semua orang ngeliatin lo. Lights on you. Kayak sekarang nih kan. Itu cuma berdua gitu. Yeah. And then you just do what you have to do di situ. Sing. Yeah. Nah that moment gue kayak wow. Ada guilty pleasure feeling ya ternyata dalam bernyanyi. Yeah. Maksudnya gue bisa face my fears. And at the same time gue bisa menemukan kalau hey gue bisa berkoneksi dengan sesama ya dengan bernyanyi gitu. Yeah. Untuk orang yang jarang ngomong kayak gue ya. Yeah. Nah disitulah Bas gue kayak oke, kayaknya ini gue bisa ngelakuin ini seumur hidup gue deh. Sampai akhirnya di umur 16 gue bilang ke nyokap gue. Bu aku pengen jadi musisi. Gitu. Untungnya waktu itu nyokap gue adalah termasuk orang tua yang suportif. Dan dia edukatif. Oke, kamu harus kuliah musik kalau gitu. Mati gak lo gitu. Diseriusin. Yeah. Kan kadang tuh gak siap ya kalau gue ngomong sesuatu yang apakah orang tua gue bisa menerima. Ternyata dia menerima seutuhnya. Bahkan kuliah exceeding gitu. The expectation. Ya udah akhirnya nyari kuliah musik. Gue kuliah di daerah Karawaci waktu itu. Selesai kuliah gue walaupun selama 6 tahun. Karena jadi anak musik kayak enakan ya Bas ya. Oke, lo kuliah musik berarti. Kuliah musik. Oh, lo mengemban pendidikan formal untuk musik ya? Yes. Tadinya gue ngambil vokal performance. Waktu itu dosennya adalah Indra Aziz. Oke. Cuman di semester 3 gue pindah ke sound design. Oh alright. Jadi sebenarnya Bas, deep down gue tuh pengen berada di belakang layar doang. Ngurusin permaikan. Gitu di balik sini dengerin. Gue seharusnya yang di balik situ. Tapi di masa-masa bermusik gue di kampus. Gue selalu dipanggil untuk nge-MC. Gak tahu kenapa. Pokoknya datang aja kesempatan itu selalu. Karena kan anak-anak kampus suka bikin resital kan. Harus tugas akhirnya itu. Nah gue adalah orang yang terpilih untuk nge-MC. Mungkin karena waktu itu gue juga udah nyebur di dunia radio ya. Oke, oh ya biasa sering gitu tuh. Dan belum banyak lah per-podcastan atau digital platform. Pokoknya orang taunya lu biasanya sering cuap-cuap. Udah dia aja deh MC gitu. Iya kan. Nah sampai dari 2010 itu sampai 2021 ya keterusan Bas. Ya udah. Keterusan ya udah. Air udah segini. Air udah segini Pak. Udah gak bisa dikosongin lagi. Gitu. Terus dari Bachelor how it started bro? Dari Bachelors. Dan maksud gue nama lo kan dua bujang tuh. Bujang duluan kan. Dan Bachelors juga artinya bujang kan. Bujang benar. Bujang mati itu. Bujang mati. Kenapa mati gitu? Waktu di dalam konteks musik kenapa mati gitu? Ini biasanya gue jawab. Ini tuh main-main gitu. Cuman I'll be damn serious this time. Alright. Jadi
dua bujang itu selalu ditanya frequently asked question. Kalau misalnya udah gak bujang gimana namanya gitu. Oh iya. Karena it's a serious project Bas. Dua bujang itu gue sama Mario sampai trademarkin namanya. Ya. Bener-bener kita Di branding. hukum lah, Iya, di branding. ya. Ya udah akhirnya punya band, apa ya namanya ya. Tiba-tiba came up with this Dead Bachelors thing yang akronimnya juga DB. Terus ya udah kita jadi Dead Bachelors kalau dua bujang udah gak ada gitu. Iya, nangkep. Sesimpel itu doang bro. Sebenarnya sesimpel itu doang. Dia nggak secara literal, lebih ke figuratif ya. Figuratif, bener. Ya terus keterusan yang awalnya gue sama Mario, aduh namanya kayaknya nggak banget deh, kayaknya kurang deh. Teman ya gitu kan, it's about the name gitu kan. Yeah. The more you live with it, sampai akhirnya jadi, kayaknya pas juga. Iya, lu ngerasa cocok juga akhirnya at the end of the day. Iya, kayak lu Bass Boy gitu ketemu di mana? Menurut gue tuh kayak, man. Bass Boy itu bukan gue yang bikin, man. Nah itu siapa? Bass Boy itu gue waktu maba, entah kenapa teman-teman baru gue di kampus manggil gue itu. Bass Boy. Itu dari sebelum gue nge-rap. Wow. Ya udah, gue udah jadi Bass Boy. Andreas kan nama lo sebenarnya? Baskara. Andreas manajer gue. Oh, Andreas manajer lo. Kebalik. Masih salah gue. Dari bulan April gue ngobrol sama Bass Boy masih salah. Andreas tuh manajer lo. Andreas kebalik. Okay. Nama gue Baskara. Iya. Pokoknya anak-anak di kampus gue manggil gue Bass Boy gitu. Ya udah, orang-orang tuh udah tahu gue jadi Bass Boy sebelum gue rilis debut single gue gitu. Terus waktu kemarin itu gue akhirnya ngerilis debut single di SoundCloud waktu itu mau gue upload. Terus kayak ini udah tracknya udah diupload, udah lo isi metadatanya semua segala macam. Iya. Tinggal artist name. Terakhir ya. Iya, siapa nih ya gitu. Kan gue rapper nih, keren dikit dong namanya, masa Baskara gitu. Kebayang kalau maksud gue. Kebayang. Pengennya punya moniker dong, gitu. Iya, Maksudnya nama panggung dong, siapa ya. Akhirnya yang terlintas di kepala gue gak ada yang lain, cuman ada ya Bass Boy gitu. Bass Boy. It suits as a moniker juga gitu. It is. Dan it's just 6 letters. Pendek, 2 silabel, mudah gitu. Terus kalau digrafisin tuh hurufnya bulat-bulat semua. Iya benar lagi. B, dan A, B, O. S, B, O. Cuman I-nya doang tuh yang patah. Dang. Sisanya semua huruf bulat-bulat gitu. Dan gue kebetulan secara grafis, karena gue juga doyan ngedesain grafis dan lain-lain. Gue suka banget grafis yang soft. Terus nih kayak gue pikir ya alright this is me gitu. Bass Boy. Bass Boy gitu. Dan gak terlalu jauh gitu dari nama gue gitu. Gak tiba-tiba nama stage name gue Edward gitu. Tiba-tiba bule banget nih Michael gitu. Siapa? Lo cocok gitu sih kan. Edward masih cocok di muka. Oh gitu ceritanya Bass Boy ya. Sesimpel itu aja udah. It's just mudah dan nama mudah. tongkrongan gitu. Tongkrongan. Nice. Gue iri sih sama namanya. Karena Dead Bachelor susah banget bro. Kayak ada orang Bandung gitu baru dari Bandung sih bilang Dead Bachelor. Dead Bachelor. Karena Arman Maulana Bachelor susah amat sih nama band lo gitu. Iya. Terus Mario kan suka banget sama drummer Padi kan. Iya. Si Mas Yoyo. Suatu hari ditanya, apa nama band kamu Mario? Dead Bachelors. Si Mario ditepok gitu. Yeah. Bikin nama band susah-susah. Ya iyalah karena pada masanya kan nama band Padi. Dewa. Ungu. Naif. Yeah. Kalau sekarang ya yang paling keren Hindia gitu kan. Pikiran aja Hindia. Gue juga kepikiran tuh. Tapi ngomongin Hindia tuh gue suka kayak orang suka bercandain gue dan ini udah bercandain klasik banget kan. Kalau gue tahu nama Baskara. Lu Hindia enggak gue Bangladesh gue bilang. Yang lebih caur gue bilang. Bangladesh yang lebih caur. Iya lebih caur. Oh berarti itu frequently mentioned about Bass Boy ya Baskara. Iya. Lu Baskara Hindia bukan gue Bangladesh gue. Sonoan gue lebih caur. Tapi album lo gak caur bro. Oh, thank you man. Gila. Thank you man. Same goes to your music bro. Bismillah man. Thank you man. Bismillah. 2 Bottles of Wine. Iya. Ngomongin musik kita sekarang masuk ke musik. Berarti segue gue tadi itu. Sedap. The Beijing of a rapper dari Medan. Musik lo 2 Bottles of Wine. Why does it have to be 2? Why does it have to be 2? Oke. 1 kentang. 1 kentang benar. Dan kalau kata Mario, lo gak mungkin order wine hanya 1 kalau misalnya obrolannya menarik. Gitu. Oke. So it's a late midnight talk kind of session. Kemudian ternyata lo attract sama nih orang dan ternyata gak cuma opposite attract tapi obrolannya menarik. Ya udah pesan 1 botol lagi. Gitu sih. Buat diprolong. Buat diprolong. Situationnya biar lebih. Gak pengen udahan nih. Gak pengen udahan Pak. Bener. Nangkep. And yang gue tangkap dari liriknya itu kayak. Lo cerita sama siapapun yang lo cerita di lagu itu gitu kan. Lo cerita lagi cerita sama orang kan. Lo lagi ngobrol berdua gitu. Yes.
itu kayak lo gak minta solusi, kayak lo just want to say that gue lagi capek nih. It is. And it's okay for me to feel this way gitu. Yes. Thank you, Bas. Iya kan? Iya. Bener kan? Lo gitu. pertama kali dengar berarti itu ya? Iya, pertama kali denger ya. Man, gue selalu nanya ini sih. Sebelum gue jawab, lo pertama kali denger di mana? Apakah hari ini sebelum ngobrol sama gue? Kagak, gue denger itu waktu yang kemarin lo ngirim botol-botol wine Oh iya. ke orang-orang. Iya. Terus gue pikir, wih apa nih lagu-lagu pemabuk. Apa ini lagu-lagu Gak salah. Gue dengerin gitu. Iya, Two Barrels of Wine gitu, Dead Bachelors. Kan sebelumnya juga lo ada ngerilis lagu apa judulnya? It's You. It's You, iya. Yes. Waktu It's You tuh gak bikin gue yang langsung, marketingnya maksud gue, itu gak yang bikin gue langsung, apaan sih nih gitu. Nengok ya. Iya, tapi kalau yang si Two Barrels of Wine itu bener, apaan sih nih Apaan gitu. sih nih? Iya, gue langsung gue cek ke Spotify, gue dengerin dan Oke. gue suka banget notasi nadanya sih pertama. Thank It's you. very kayak nggak sedih, tapi justru karena lo nyanyiin itu nggak sedih dengan lirik seberat itu jadinya lebih sedih gitu loh. Man. Itu Iya dia. kan? Itu yang lo sampein kan gitu. Itu benar. Gue inget banget waktu Pamungkas nge-vokal directing gue. Gitu. Dah lo tau gak sih challenge paling susah menyanyikan Two Bottles of Wine adalah ini drumnya gitu-gitu aja dari awal sampai akhir. Cuman gue kasih konga supaya it's a bit funky gitu. Yeah. But then lo harus nyanyiinnya dalam feeling dimana ini sebenarnya it's kind of a, kalau orang lagi mabok terus ngedance gitu kan. Yeah. Melayang-melayang. But then fine tuning perasaan lo tuh gak boleh terlalu happy sama terlalu sedih. Iya. Jadi it's a life balance kind of song bro. Iya, iya. Gitu. Makanya dibutuhkan dua kan. Bahkan kita punya kaki aja dua. Iya. Jadi balance. Yeah. Kita berjalan. And so jadilah Two Bottles of Wine yang marketingnya bener bagus. Thank you buat Mario. Semua pokoknya Mario yang satu ini. Dia. Soal Mario nih. Iya. Ini lagu tentang dia. Shout out Mario. Shout out buat Mario. Temanya dari dia, Two Bottles of Wine. Di satu hari dia ketemu setelah ngobrol sama his other half saat ini. Terus dia ngasih ke gue, gue punya lagu nih, Two Bottles of Wine, bantuin gue dong bikin notasinya gitu. Ya. Ya udah akhirnya gue kurasi pakai piano doang waktu itu, vokal kayak gini nih notasinya. Oke. Nah pada satu waktu tiba-tiba kita harus take drum kan, Mario sih sebenarnya, ke Bali. Shout out buat produser Andreas Arianto, itu dia di Bali, produser Dead Bachelors. Take drum di sana, kebetulan Pamungkas juga di sana. Oke. Pas akhirnya Mario ketemu Pamungkas, ngobrol-ngobrol, terus si Mario cuman bilang, Pam dengerin deh ini lagu baru Dead Bachelors, menurut lo gimana? Terus kalau dari cerita Mario sih Pamungkas langsung kayak, ngentot lagunya gitu. Baru first line, gue pengen, gue bisa bantu apa untuk karya yang satu ini gitu. Nah akhirnya, Invested lah. Invested, that is the word. Akhirnya Mario sama Pamungkas had this workshop session sampai akhirnya jadi Two Bottles of Wine versi Pamungkas. Kemudian kalau buat gue merayakan lagu ini adalah akhirnya gue bisa ketemu lagi sama Pamungkas. Satu proyekan lagi. Karena segitu kangennya gue. Nostalgic dong. Nostalgic banget. Dan itu terjadi di, gue inget banget, momen-momen menuju Lebaran 2021 tahun ini. Tahun ini. Itu benar-benar kalau di liriknya Two Bottles of Wine ada lirik yang bilang tonight is the night gitu kan. Itu benar-benar satu malam di mana gue, Mario, Pamungkas di rumahnya dia. Itu ngobrol workshop dari sebelum maghrib, workshop dari maghrib sampai jam 24. Kemudian dari jam 00 itu sampai jam 3 sahur ngobrol terus. Non-stop. Just that one night. Dan lagunya jadi dari jam ya maghrib itu 18 sampai 24 cuma 6 jam. Beres. Habis itu ngobrol terus gue pamit karena harus sahur kan. Udah, man. Itu mahal sih momen itu. Oh, it's priceless bro. Lo kayak bayangin. Gak bisa dibayar ya. Gak bisa dibayar, lo punya sahabat nih. Lo udah gak ketemu dia 10 tahun gak catch up gak apa. Tiba-tiba ya udah. Lo ngobrol aja satu malam itu. Yang akhirnya jadi karya yang lo bisa dengerin seumur hidup lo. Terjadi di malam itu doang. Gila Pak. Itu tuh yang paling gue doyan dari musik adalah momen itu lo ubah jadi monumen gitu loh. Karena kan waktu lo ngobrol sama Pam itu kan momen tuh. Iya. Momen kan seselewat gitu. Selewat benar. Tapi lo bikin jadi Two Bottles of Wine jadi karya itu kan jadi monumen gitu. It is. Itu jadi commemorating the moment kan gitu kan. Kapanpun lo bisa selalu kasarnya
revisit walaupun not really gitu. Yes. Melalui lagu itu gitu. Setiap lo denger lagu itu bukan cuma lagunya yang terlintas di kepala lo. Mungkin buat orang lain pasti interpretasinya beda. Yeah. Buat lo yang nyiptain dan Mario, setiap lo denger lagu itu pasti kebayang the whole fucking process bro. It is bro. Iya kan? Iya, it is. Lo anjing sih, lo emang. You're good with words man. Thank you man. Dari momen jadi monumen. Wow itu kan? Itu sebuah lagu sih. Boleh nanti gue pakai ya kalau misalnya. Boleh dong. Gila ini obrolan anjing. Iya benar, maksud gue that's the thing about art gitu. Yeah. Ketika kita merekam sebuah lagu, itu pasti kan pertama kita yang suka kan. Kita harus iya suka dong, sama harus lagu suka itu, dong. Harus iya. suka. Kalau kita gak suka gimana orang lain mau suka? Bener. Pertama. Kita harus suka. Kemudian di saat lagu itu sudah dirilis dan ibaratnya untuk publik gitu. Yeah. Ya lu udah gak bisa egois mengatakan kalau itu punya gue. Yeah. Gitu. But then the thing about the songs saat dia udah menjadi public up for the public gitu. Bener kata lo, momennya itu yang publik nggak tahu kalau di malam itu gue Mario sama Pamungkas ya ngobrol segitunya tentang kehidupan gitu, bro. Iya. Itu mereka nggak tahu. Itu makanya gue selalu ngerasain jadinya musik gue tuh kayak time capsule gitu loh. It is. Setiap lo dengerin a certain music, lo langsung kebawa ke masa waktu musik itu dibuat gitu. Walaupun masalah, karena kan misalnya ada musik lo yang let's say kita bisa bilang mungkin lebih depresif gitu. Yeah. Dan di saat lo sekarang lagi being fine, lo dengerin musik yang kemarin musik stres tadi, lo bisa ngelihat dulu anjing how far I've made it. Yes. Right now gitu loh, dari titik gue yang dulu kemarin stres banget gitu misalnya, atau di situasi yang tidak baik dan lain-lain. That's the magic about music. It is. Art sih ya pada umumnya sebenarnya. Cuman kebetulan pada hari ini kita sebagai pemusik jadi musik. Bener. Keren men. Gue inget obrolan yang Nino kan. Gak tau, gue juga sama kayak lo Bas. Maksudnya kalau gue dalam posisi lo terus ngobrol sama Nino one on one gitu. Wow, it is a priceless moment lah. Oh gila anjing. Gila banget kemarin. Gila Pak. Gila banget. Terus dia sempat bilang, iya gue bikin EP dengan nama Nino Kayam karena itu adalah serial kehidupan. Nah, itulah musik ya kan. Serial kehidupan. Serial kehidupan lo. Wah, gila men. Goks sih. Goks sih Pak. Goks. Lo berarti Dead Bachelor sekarang udah ada 2 EP? Sekarang 2 EP. Kita EP pertama itu 2019, judulnya New Lover. EP kedua itu New Kid in Town di 2020. Dan 2021 ini trilogi New ya Bas? Iya, New Favorite Songs. Ini ntar akan dikeluarin di 2021 bulan November. Insya Allah. New Lover, New Kid in Town, New Favorite Songs. Cool man. It's very cool bro. Trilogi New. I like that. Why? What's up with New? New, being a geek out talks gitu ya. Gue suka banget sama terms new karena pertama, Paul McCartney punya album New. I mean Sir Paul McCartney setelah The Beatles dia masih punya album gitu judulnya New. Terus Star Wars yang pertama A New Hope. Ya kan? Terus Space Jam setelah lama gak keluar filmnya, tiba-tiba LeBron punya Space Jam A New Legacy. A New Legacy. New is something that kita gak pernah longing for something new. Ya maybe we are gitu. Cuman once you have this new thing kayak menarik aja. Dan outcome itu bisa 2 Bas. Antara lo suka atau enggak dengan perubahan yang baru. Oke, iya. Setuju, kan? Setuju. Nah itu sebenarnya konsep Dead Bachelors. Maksudnya dualisme antara 2 orang yang sangat berbeda. Yaitu gue sama Mario. Gitu. Jadi ini kayaknya pantas dinamain New Favorite Songs. Karena seru aja kalau punya trilogi dalam sebuah EP. Iya, nangkep. Selesai gitu. Jadi kita bisa move on ke yang lain. Next, ya itu kan kalau lo bikin EP lo jadi trilogi, it's an album lah bisa gue bilang. Iya men. Itu. Cuman lo pecah jadi 3 chapter gitu. Nah bener. Cheer. Mantap. Mantap ya kalau interviewernya musisi. Very cool. Great minds think alike. BTW ini ada juga pertanyaan yang kemarin udah dititipin ke netizen. Asik. New Lovers nih ya. Jadi biasa tuh memang selalu sebelum tamu datang itu kita buka question box dan orang-orang boleh nitipin pertanyaannya dan gue akan langsung bacain pertanyaan dari orang-orang. Asik. Ini masih budak rupiah gak sih? Iya budak rupiah. Budak rupiah. Budak rupiah. Nih, Bang menurut lo circle pertemanan di kuliah penting gak? Anjing. Nih ya Bas ya. Gue teman-teman SMA, teman-teman kuliah gue, waktu gue nikahan nggak ada yang gue undang. Oke. Tapi bukan berarti gue nggak deket sama dia ya. Teman kuliah itu yang gue undang cuma 2 orang, namanya Archie sama Pasha gitu.
Cuman buat gue, circle pertemanan kuliah pada akhirnya, ya gak tahu ya. Kalau lo orangnya seperti gue yang karena hustle culture tadi, selalu melihat ke depan, ya udah move aja terus. Tanpa kadang lupa silaturahmi, it's bad, I know gitu. Yeah. Cuman pada akhirnya, buat gue penting untuk mengingatkan siapa kita dulu, ngerti gak sih? Gue kemarin sempat ngobrol sama Teddy Aditya, ada momen dimana gue kasihan juga ya sama Teddy. Maksudnya ada momen di hidup dimana lo udah terlalu melaju sampai lo lupa siapa diri lo. Dan Teddy itu diingatkan sama gue ketemu teman tenis gue gue ketemu teman traveling gue, dan mereka selalu bilang, Ted, aura lu berubah ya. Dulu lu tuh begini gitu. Oh damn, that's not nice man. Yeah, that's not nice bro. But you need to hear that. You need to hear that when the moment when you lost yourself gitu kan. Nah buat gue, kemarin sempat ada sih satu teman gue namanya Evan, teman kuliah gue. Itu nelpon gue dan gue seneng banget Bas. Maksudnya ada teman kuliah gue yang nge-reach out ke gue. Untuk nanya, wah lu masih siaran di Prambors ya? Mau dong, gue tuh lagi punya radio, bantuin gue dong untuk nge-training anak-anak ini. Gue seneng gitu. Cuma buat gue, teman-teman kuliah itu, buat gue gimana ya? Penting pada momennya men. Penting pada momennya. Kalau untuk ke depan ya gak tahu, karena lo akan, you will go separate ways. Separate ways. People will come and go. The truer ones adalah yang stay gitu. Jadi buat gue, penting untuk berteman semasa kuliah. Namun jangan sampai lingkaran lo hanya di situ-situ saja. Setuju banget. Gitu. Itu sih. Atau menurut lo gimana Bas? Menurut gue circle kuliah ditanya penting sih penting ya buat gue. Apalagi lo kan kuliah di Bandung kan? Iya gue kuliah di Bandung, gue kuliah di Jatinangor lebih tepatnya. Nangor ya? Iya gue kuliah di Jatinangor. Depan Turas? Iya bener, Panturas itu salah satu tongkrongan gue di kampus dari dulu. Satu lifting? Atau senior lo tuh? Senior gue. Senior lo? Tapi di kampus gue tuh Vkom itu gak ada senioritas. Nice. No banget, gak ada banget. Udah gak ada ya? Ada junioritas adanya. Iya mangkak-mangkak pada kelakuannya. Gue bangga sama generasi saat ini. Junioritas ada. Mangkak-mangkak. Sama kayak juga mangkak-mangkak dulu ke kakak-kakak kelas gue gitu bisa gue bilang. Vkom, anak-anak Vkom itu gue gak tahu, mungkin ini balik lagi gue mungkin sama laki dude gitu ya. Gue gak nemuin ini di kampus lain. Namanya di kampus tuh udah pasti lo ada punya circle masing-masing ya. Yes. Smaller circlesnya. Betul. Tapi di Vkom tuh selalu ada satu titik di mana semua circle bisa ketemu. Dan menjadi Vkom gitu. Iya, dia menjadi Vkom. Nggak jadi, gue nggak bawa circle gue yang A, B, C, D. Avengers ada satu Assemble. titik. Iya, Avengers Assemble gitu kan. Avengers juga ada sini sama sini, sini sama sini, sini sama sini. Itu udah pasti ya gitu. Ada satu titik itu, dan kalau ditanya penting banget ya. Karena ada momen-momen di mana gue bisa bilang, kalau nggak ada orang-orang ini gue udah nggak ada hari ini. Iya, gue setuju. Gak ada hari ini maksudnya literally gak ada. Mokat gue. Iya. Ini beneran orang-orang itu yang banyak nolong gue. Iya. Dari jurang lah gitu. Gue dulu suka main-main pinggir jurang gue. Literally ya? Iya kurang lebih gitu. Ini figuratif. Boy. Figuratif. Gue suka main pinggir jurang, dan karena gue suka main di pinggir jurang gue cenderung untuk jatuh lah ke dalam jurang. Iya. Dan mereka masih orang yang kayak, ya lu gitu. Walaupun ngomelin gue tapi gue masih yang banyak dibantu. Cuman balik lagi kalau dalam konteks seberapa penting circle teman kuliah, menurut gue lebih circle lu terlepas kuliah atau enggak. Karena circle lu cerminan diri lu cuy. Itu benar. Orang-orang yang ada di dekat lu, yang deket beneran deket di dekat lu, itu cerminan diri lu. Benar, itu benar lagi. Dan diri lu kan tiap SMA beda, kuliah beda dan lain-lain. Ya makanya kenapa penting, karena lu siapa di saat itu gitu. Let's say lu lagi anak kuliah sekarang. Iya. Who are you on college gitu. Yes. Dan itu akan ditentukan sama circle lu gitu. Kalau lu nongkrong sama orang-orang caur ya, berat buat lu untuk enggak caur sih. Benar. Jadi ya penting banget menurut gue. Yes. Nih gue lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Thank you loh. Wah pertanyaan so gampang tuh. Iya lumayan. Gue pengen jawab gak penting. Gimana gitu. Mau ninggalin pasangan gue, tapi gue ada rasa kasihan juga. Menurut lu gimana? Should he leave her or should he not? Mau ninggalin pasangan gue, tapi ada kasihan juga. Ada kasihan juga. Wow, that's kalau dalam pengalaman gue one of those toxic checklist ya. Yeah. Kasihan men, maksudnya pity. Iya. Lo di situ bukan karena sayang ya.
Itu. Karena kasihan gitu. Itu. Nah lo pernah berpikir gak yang nanya seperti ini ya, budak rupiah, lo kasihan gak sama diri lo yang mengkasihani dia? Iya. Berarti kan lo gak fully sayang ya, pasti sayang gitu ya. Tapi sayangnya apakah atas dasar kasihan? Iya bener. Ya kita sayang harus tulus deh. Iya sayang aja. Sayang gitu. aja men. Gak ada embel-embel lain. Despite everything ya. Despite maksud gue. everything. Dan balik lagi sih menurut gue kayak lo bisa tanyain itu ke posisi diri lo sendiri. Iya. Karena kalau let's say gue jadi ceweknya dia nih gitu. Iya. Terus gue tahu lo stay sama gue kasihan. Gue maki-maki sih lo gitu. Gue gak perlu dikasihanin sama lo ya. Itu kan Pak. Karena orang gak doyan cuy dikasihanin. Itu bener. Sesusah-susahnya orang gak doyan dikasihanin loh. Bener. Kan harus ada mutual respect ya. Iya setuju. Kalau lo tahu kalau ternyata gue selama ini disayang karena kasihan. Wah runtuh Emang gue siapa sih. gitu kan. Iya. Runtuh sih bro. Kayak kesannya gue hancur banget gitu. Sampai harus dikasihanin. Kasihanin. Iya itu. Coba ya ask the same question to you lah gitu. Yeah man. So yeah. Thank you for asking. Cara mengatasi kesedihan atau kesepian. How do you? Gue tuh avid gamer, Bas. Oke. Gue avid gamer. Gue tuh main Fortnite ya. Bisa gue jabanin 3 jam, 6 jam sampai VR gitu. Gokil. Gokil. Dan menurut gue waktu itu sempat kena COVID ya. 1 bulan sama Mario tuh kenanya. Tahun lalu September sampai Oktober 2021. Dan gue gak tahu kalau misalnya hidup gue gak ada Animal Crossing, gak ada Fortnite. Ataupun yang lagi gue tekunin saat ini board game. Itu gue lagi main Star Wars Rebellion. Gue gak tahu sih kalau hidup gue gak ada game man. Yeah. It is one of the thing yang saves me other than music. Iya. Gitu. Lo apa Bas? Cara lo mengatasi kesepian? Cara gue mengatasi kesepian adalah music udah pasti. Yep. Game juga gitu. Lu juga gamer? Iya, gue tapi game gak yang I couldn't say myself an avid gamer ya gitu. Okay. Gue doyan main game, gue suka. Tapi gue gak doyan game kayak Fortnite, PUBG. Apa lo mainnya? Gue tuh mainnya tuh lebih doyan game konsol yang cerita aja. Oh Far iya. Cry gitu. Oke. Iya. RPG gitu. RPG gitu, gue lebih doyan nyemplung ke ceritanya. Tapi gue yang in control of the story. Yes. Udah gitu, kalau kayak Fortnite, PUBG yang online gitu kan. Yeah. Ada sense of competition ya. Benar. Iya kan? Benar. PvP. Player versus player kan iya. gitu. Sedangkan gue kalau main game tuh I'm more of laid back dude gitu loh. Okay. I just want to know the story, emang ada apaan sih gitu. Santuy ya. Emang ada apaan sih gitu. Udah gitu doang kalau gue. Tapi jarang juga sih belakangan gue main game. Cara gue mengatasin kesepian yang pertama biasanya musik. Yang kedua is to learn new things ya. Kayak either gue nonton. Karena menurut gue nonton juga jadi salah satu medium untuk belajar hal baru. Iya. Sama baca. Oh Baca udah deh. Iya. Sama paling ngobrol kayak gini ya. Iya. Tapi Cuman here's a genuine question ya Bas. ya silakan. Karena lo sudah menjalani ini hampir setengah tahun gitu. Iya. Sekitar puluhan episode lah. Iya. Ada momen gak sih dimana lo kayak, anjing gue hari ini lagi males banget ngulik tentang orang ini. Oh. Kalau itu sejujurnya sejauh ini belum ada. Nice bro. Sejauh ini ya. Iya. Sejauh ini. Iya. Iya jam terbang pasti nanti akan ada. Nggak mungkin enggak dong. Iya. Iya namanya gawe. Gawe bener. Iya gue doyan ini. Cuman ini juga udah sekaligus menjadi gawe. Namanya gawe itu pasti ada kayak gitunya pasti. Namanya gawe. Kan. Apapun itu gaweannya. Bahkan di musik gitu. Iya. Secinta-cinta gue musik kalau let's say lah gue tour 30 kota. Di kota ke-15 gue pasti udah yang kayak Amin. Bismillah. amin ya kan. Cuman pasti kan di kota ke-15, 16 udah punya perasaan yang kayak Autopilot gitu ya. iya gitu loh. Sejauh ini belum. Tapi lebih ke kayak di gig gue yang satu lagi tuh karena Fabricated. iya fabricated tadi lumayan fabricated. Iya. Bukan yang malas jadinya tapi yang lebih kayak wah kuliah gimana ya? Iya. Tapi nggak semuanya gitu. Ada beberapa tamunya lah kemarin itu yang sempet pertama kali juga buat gue ngerasain beneran. Ini apa yang mau gue kulik sih dari dia gitu. Itu lucu banget lagi. Kebayang gak? Kebayang. Gue gak bilang gue I'm better, Yeah. I'm holier than thou, I'm better than thou dan segala macam ya. Cuman gue gak bisa bohongin bahwasanya ada orang yang gak perlu lo tanya, you can see through man gitu. Kayak it's all right there bitch gitu, it's all in the face gitu. Iya. Gak perlu lo tanya gitu, udah semua udah ada di situ. Bener. Iya kan? Bener. Gue mengalami masa-masa itu. Cuman the magical thing about, ya gue mungkin jarang nongkrong ya. Saat lo sudah melakukan gawean itu dan ngobrol, Yeah. it always makes me feel better about myself. Oh iya. Gak tahu kenapa Bas. Yeah, that's There's this true. magical moment aja about That's talking. true.
Iya kan? That's true. Dan buat gue juga kenapa gue suka, gue bisa bilang tadi saking sukanya sampai belum pernah menemukan yang kayak gue males lagi. Iya. Jadi walaupun kayak balik tadi salah satu narasumber yang pernah gue hadapin di my other gig, itu agak bikin gue kebingungan ini apa yang mau gue kulik yang tadi gue bilang karena it's already right there. Iya. Tapi tetap nggak bikin gue nggak coba ngulik gitu. Karena akhirnya buat gue talking to someone is like reading a book. It's a whole different universe man gitu. It is. Kayak bikin gue sadar bahwasannya perspektif di dunia ini bukan cuma dari mata gue gitu. Yes. Dari mata dia juga ada pandangan yang berbeda dan itu valid gitu loh That maksud gue. is the word. Nggak See through other people's perspective. Iya gitu, jadinya beneran gue bisa menyadarin bahwasannya gak semuanya soal gue, selera gue dan preferensi gue gitu. Yep. It's a humbling experience. Iya, it humbles me down gitu. Hmm. Yeah, so I love talking to people man. It's like reading a book. Nice. Gokil banget sih. Gokil. Yeah. Bas boy. Terus gue lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya cuy. Siap Bas. Nih, kejutan birthday buat cowok apa sih? Help me. Sad banget ini gue udah ngasih kejutan tapi dia gak suka. Mana LDR lagi. Are you do that like surprises or not? Gue? Yeah. Enggak. Oh same. Gak suka Yeah, lagi gue gue gak suka surprises. surprise. Yeah. Gue biasanya kalau nge-surprisein pasangan gue, Yeah. ya udah gue ngomong, kamu nanti bakal dapet hadiah ini ya. Iya. Ya udah. Gue kalau pasangan gue biasa kalau ulang tahun tuh udah nego. Maksudnya bukan nego, maksudnya lebih kayak discussion. Iya. Lo maunya apa? Iya. Iya. Lebih enak gitu kan bro. Iya benar. Pengen dia butuh gitu. Apa yang dia butuh dibanding lo. Karena menurut gue kalau lo surprise. Iya. Lo belinya berarti kan bukan yang dia butuh. Iya. Tapi yang menurut lo. Bener. Iya. Bener. It's her day. Iya. It's his day. Iya. It's supposed to be on their mind gitu. Yes. Bukan what's on your mind gitu. Iya. Opini lo gak penting di situ Iya. gitu loh maksud gue. Iya. Jadi buat gue surprise enggak sih? Itu bener sih. Lo membelikan sesuatu yang menurut lo dia butuh. Padahal belum tentu. Belum ya kan? tentu gitu. Lo berasa tahu banget gitu. Iya banget. Ini kasusnya sama kayak Mario sekarang lagi LDRan juga Jakarta Bandung. Oke. Terus kemarin dia baru ulang tahun ya hari Senin 11 Oktober. Dia itu dikasih surprise sama ceweknya. Nggak surprise sih tapi hadiah. Itu mixtape Bas. Dan surat. Keren. Menurut gue kalau misalnya lo lagi bingung mau kasih apa buat pasangan lo. Iya. Lo tulis aja surat di postcard gitu. Telling you how do you feel about them. Iya, on your birthday. Iya on your birthday setelah 6 bulan atau sebulan kenal. Man, menurut gue itu sesuatu yang ya it's a sweet gesture you know. Iya. It's kan? very sweet. Iya, kalau lagi bingung ya kan. Benar. Maksudnya ya memang mungkin dia gak butuh surat tapi dia butuh untuk dia tahu perasaan lo tuh gimana. Iya. Dia kan mahal Pak. Itu gue setuju. Kalau soal surprise dibanding lo beliin dia quote unquote barang. Iya. Hadiah gitu, kado gitu berupa surprise. Menurut gue kadonya itu jangan yang kayak barang gitu. Gimana ya maksud gue bilangnya. Kadonya tuh coba kasihnya yang sentimen gitu. Yang lo kasih tuh sentimen kayak surat. Iya. Gitu kan. Mixtape. Mixtape. Itu tuh baru menurut gue surprise yang gak pernah salah gitu. Sentimental gitu. Sentimental. Bukan yang lo beliin tiba-tiba TV gitu. Kecuali emang butuh ya dia ya. Iya. Kode info butuh TV nih. Iya baru deh gitu. Baru Iya. deh. Cuman maksud gue kan kalau kita gak tahu dia pengennya apa terus Iya. kita beliin barang kan. Kalau pertama kalau dia gak suka kitanya jadi kecewa. Itu ekspektasi, benar. Iya kan? Gue udah ngelakuin gini kok lo gak suka sih. Iya, TV lo gitu maksudnya gue udah nabung 4 bulan nih. Kok lo gak suka gitu. TV LDR-an lagi aduh. Iya kan Iya. maksud gue. Terus kalau let's say dia suka tapi dia gak butuh. Ujung-ujungnya apa? Gak kepake. Mubazir. Benar, benar. Jadi udah mending kalau mau surprise menurut gue. Tadi gue setuju tuh sama lu udah Iya. kasihnya yang sentimental gitu. Sentimental Iya. Pak, itu mahal Pak. Surat, Surat. mixtape keren menurut gue. Mixtape keren bro. Mixtape keren men. Maksudnya di era digital kayak gini tuh lu dapat kaset kan? Iya. Gokil. Kalau mau lebih effort lagi gue kebayangnya. Lo bikinin mixtape tapi plat. Vinyl. Keren cuy. Iya. Ngeri Pak. Mantep gak Tapi tuh? jangan lupa beliin vinyl Player playernya juga. Kalau gak bakal apaan, dipajang-pajang doang nih, dipajang-pajang doang. Goks. And what's the next plan for lo sendiri dah? Di luar Dead Bachelors for you? Buat gue sendiri. Di luar Dead Bachelors, gue planning untuk dapet the next album dari Bass Boy sih. Oke. After all the dummies bro. Alright. Gue penasaran ya. Alright. Semoga kita bisa tekun berkarya, Ya, konsisten. Cuman what's next buat gue adalah album pastinya November 2021 ini. And then gue baru nikah sekitar 1,5 tahun ya. Well maybe
thinking of starting a family, bro. Oh, Yeah. alright. Yeah, man. Good luck, brother. Good Thank luck, you. man. Bismillah ya. It's- Wish me luck. Wish me luck. Of course, bro. I wish you Kayak luck. lagu lu. Good luck, brother. It's a long journey, It is. but it's gonna be a very meaningful one for you I think so. and for everyone involved deh. Yes. Goks tuh, itu langkah besar, cuy. Parah bro. Laki-laki. Laki-laki. Gue aja kaget gue bisa ngomong gini sekarang. Wow. Laki-laki, man. Laki-laki. Laki-laki pak. Cool. Ya, it's we're already at the end of the time gitu kan. Sekarang durasinya sudah di ujung. Thank you banget buat lo udah main kesini. Salam buat Mario. Thank you, Bas. Congrats buat singlenya. Gue mau bilangin nama Budak Rupiah. Jangan lupa untuk dengerin single terbaru Dead Bachelors. Judulnya 2 Bottles of Wine di every streaming platform apapun lo. Pakai apa juga ada di situ udah pasti. Yes. Canggih-canggih nih kita nih sekarang. Canggih Iya. pak. Stay tune terus di Viniar Podcast. Yoi, gue Bas Boy signing out dan thank you buat Studio Altar. Bye-bye. See ya. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Supaya Volix menjadi kaya. #bantu Volix jadi kaya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh, satu lagi. Nggak semua teh itu buruk, tapi bisa jadi pupuk.